Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Intan, wali kelas 5 SD Negeri Karangasem 2, Surakarta. Mulai belajar yuk. Setelah sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu pengurangan pecahan. Jadi, hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan juga pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak akan mampu mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama dan juga mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita akan mulai dengan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sama dengan penjumlahan pecahan, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, langkah yang kita lakukan pertama adalah mengurangkan pembilangnya. Kenapa mengurangkan pembilangnya? Karena penyebutnya kan udah sama. Jadi kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya, ya. Kemudian setelah kita kurangkan pembilangnya, yang kedua adalah menuliskan kembali penyebutnya. Penyebut yang sudah sama tadi tinggal kita pindahkan, tinggal kita tulis kembali. Dan yang ketiga, apabila pecahan tersebut belum merupakan pecahan yang paling sederhana, tinggal kita sederhanakan pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Agar lebih jelasnya, Bintan punya contoh. Ini dia. 4/8 dikurangi 2/8. Di sini anak-anak bisa lihat, penyebutnya sudah sama-sama 8. Jadi, untuk mengurangkan pecahan ini, kedua pecahan ini, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 4 dikurangi 2, sama dengan 2/8. Ya, penyebutnya tinggal kita tulis ulang aja, karena penyebutnya sudah sama. Jadi, hasilnya adalah 2/8. Oke, contoh selanjutnya. 5/8 kurangi 2/8. Di sini anak-anak bisa lihat penyebutnya sudah sama. Jadi, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 5 kurangi 2 sama dengan 3/8. Ini dia. Kedua pecahan tersebut dapat langsung dikurangkan karena memiliki penyebut yang sama. Betul ya? Agar lebih jelas lagi, Bintan punya contoh lagi untuk anak-anak. 3/4 kurangi 1/4. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita kurangkan pembilangnya. 3 kurangi 1 sama dengan 2/4. 2/4 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Coba ya, 2 apakah bisa dibagi 2? Bisa. 4 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Jadi kemungkinan angka 2 ini bisa untuk menyederhanakan pecahan 2/4. Lanjut dulu. 2 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa, berarti pasti bukan 3. 2 apakah bisa untuk membagi 4? Nggak bisa juga, berarti pasti bukan 4. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan untuk menyederhanakan pecahan 2/4, kita bisa membaginya dengan angka 2. Pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya pecahan yang paling sederhana adalah 1/2. Oke, contoh selanjutnya. 12/21 dikurangi 5/21. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 12 kurangi 5 sama dengan, ya betul sekali, 7/21. 7/21 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana, masih bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama. Kalau salah satu dari angka ini adalah bilangan prima, jadi coba kita bisa bagi dengan bilangan itu sendiri. Apakah penyebutnya bisa dibagi juga dengan bilangan tersebut? 5 pasti bukan. 6 nggak mungkin, karena 7 nggak bisa dibagi 6. 21 juga nggak bisa dibagi 6. Kalau 7 apakah bisa dibagi 7?
Bisa. 21 apakah bisa dibagi 7? Bisa. Berarti untuk menyederhanakan pecahan 7 per 21, kita sama-sama bagi dengan angka 7. 7 bagi 7 sama dengan 1, dan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi hasilnya dengan pecahan yang paling sederhana adalah 1 per 3. Betul sekali ya anak-anak ya. Lanjut, contoh selanjutnya, contoh terakhir. 18 per 20 kurangi 6 per 20. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 18 kurangi 6 sama dengan 12 per 20. 12 per 20 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana. Coba kita sederhanakan. 12 apakah bisa dibagi 2? Bisa. 20 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi kemungkinan 2 ini bisa untuk menyederhanakan pecahan 12 per 20. Lanjut ya. Apakah 12 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 20 bisa untuk bagi 3? Nggak bisa. Berarti pasti bukan 3. Lanjut, apakah 12 bisa dibagi 4? Bisa. Apakah 20 bisa dibagi 4? Bisa juga. Berarti 4 kemungkinan juga. 5. Apakah 12 bisa dibagi 5? 12 ini bisa dibagi 5? Nggak bisa. Berarti 5 bukan. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau untuk menyederhanakan pecahan 12 per 20, kita bisa membaginya dengan angka 2 ataupun angka 4. Kita coba dengan angka 2 dulu ya. Baik pembilang maupun penyebut kita sama-sama bagi angka 2. 12 bagi 2 sama dengan 6 dan 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi 6 per 10. Apakah ini sudah pecahan yang paling sederhana? Belum, masih bisa lagi. Coba kita bagi lagi ya dengan angka berapa? 2 bisa? Bisa, coba ya. 6 bagi 2 dan 10 bagi 2 sama dengan 3 per 5. Ya, 3 per 5 sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Tadi angka 2, sekarang kita coba angka 4. Apakah bisa juga? Ini dia. Coba kita sama-sama bagi dengan angka 4 ya. Yang di sini, 12 bagi 4 sama dengan 3, dan 20 bagi 4 sama dengan 5. Ya, hasilnya sama-sama 3 per 5. Jadi untuk menyederhanakan pecahan ini, 12 per 20 bisa kita bagi dengan angka 2 ataupun angka 4. Anak-anak sudah jelas ya caranya ya. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Siapkan alat tulisnya. Untuk melakukan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya. Setelah penyebutnya sama, baru kita kurangkan pembilangnya. Setelah itu, baru kita sederhanakan kalau pecahan tersebut belum dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk lebih jelasnya, Bintan punya contoh nih. 2 per 3 kurangi 1 per 4. Kita bisa lihat, ini penyebutnya belum sama. Jadi harus kita samakan dulu 3 dan 4. Kita cari KPK dari bilangan 3 dan 4. Untuk mencari KPK, kita bisa dengan cara pohon faktor maupun dengan cara tabel atau dengan cara yang lainnya. Untuk pembelajaran kali ini, Bintan akan menunjukkan caranya dengan cara pohon faktor dan nanti akan kita coba dengan cara tabel juga. Apakah hasilnya sama? Kita buktikan nanti. Oke, dengan pohon faktor dulu ya. KPK dari 3 dan 4. 3 bisa kita bagi 3, hasilnya 1. Jadi kita peroleh 3 dan 1. 4 kita bisa bagi 2, hasilnya 2. Kita bisa bagi berapa lagi? 2 lagi, hasilnya 1. Oke, kita dapatkan 2-nya 2 kali dan ada angka 1. Jadi 3 sama dengan 3 kali 1 dan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2?
Karena duanya ada 2. Anak-anak bisa lihat di sini yang dilingkari duanya ada 2. Jadi 2 pangkat 2. Kali 1 ini bisa ditulis ataupun tidak ya. Jadi KPK dari 3 dan 4 sama dengan ini. 3 kali 2 pangkat 2. Karena untuk mencari KPK, kalau pakai pohon faktor itu, kita pilih angka yang sama dengan pangkat terbesar atau angka yang berbeda. Karena tidak ada angka yang sama, kita pilih nih, dua-duanya angkanya beda, jadi kita tulis semua. Satu ini boleh ditulis, boleh tidak ya, karena tidak mempengaruhi hasil. Jadi kita langsung saja, 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 ini sama dengan 4 ya. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Dari sini kita akan tahu. Jadi untuk menyamakan penyebutnya ini sama-sama dijadikan 12. Penyebutnya sama-sama dijadikan 12. Kita lihat dulu. Yang paling depan 3. 3 agar bisa jadi 12 ini harus dikalikan berapa? 3 kali 1 kan 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3, 9, 3 kali 4, ya 12. Berarti 3 agar bisa jadi 12 ini kita kalikan 4. Kita pindah ke yang satunya, 4. 4 ini juga harus kita jadikan 12 agar penyebutnya sama. 4 kali berapa agar bisa jadi 12? Coba, 4 kali 1 itu 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, ya 12. Jadi 4-nya kali 3. Kalau penyebutnya kali 4, pasti pembilangnya juga kali 4. Kalau penyebutnya kali 3, pasti pembilangnya juga kali 3. Karena pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama. Oke, selanjutnya kita dapatkan 2 kali 4 sama dengan 8 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Dikurangi 1 kali 3 sama dengan 3 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Hasilnya 8 kurangi 3 sama dengan 5/12. Kenapa langsung dikurangi? Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Gitu ya anak-anak ya. Ini dengan cara pohon faktor. Selanjutnya Bu Intan akan mengajak anak-anak untuk belajar mencari KPK-nya dengan cara tabel. Masih dengan angka yang sama, 2/3 kurangi 1/4. Kita akan cari KPK dari 3 dan 4 dengan cara tabel. 3, kita mulai dari bilangan paling kecil dulu, 2 ya. 3 apakah bisa dibagi 2? Nggak bisa. 4 bisa bagi 2? Bisa. Berarti kita tulis dulu angka 2 di sini. 3 karena tidak bisa dibagi 2, jadi 3-nya kita turunkan. 4 bisa kita bagi 2, jadi hasilnya berapa? 2. Betul sekali. Masih belum 1, nanti kita bagi terus sampai paling bawah itu 1 ya. Dua-duanya hasilnya harus 1. Lanjut, kita bagi lagi. Dari bilangan paling kecil lagi 2. Apakah 3 bisa dibagi 2? Nggak bisa. 2 bisa dibagi 2, 2 yang ini bisa, berarti kita tulis dulu angka 2. 3 karena tidak bisa dibagi 2, jadi 3-nya kita turunkan. Tapi karena 2 bisa bagi 2, kita bagi ya. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Ini sudah 1, sudah selesai, tapi yang ini belum, masih 3. Kita lanjut lagi. Bagi 2 lagi, kita mulai dari angka paling kecil. 3 bisa bagi 2? Nggak bisa. 1 bisa bagi 2? 1 nggak usah, karena 1 ini udah mentok ya. Jadi kita fokus ke sini. 3-nya bisa bagi 2? Nggak bisa. Kita lanjut naikkan 1 tingkat. 3. Apakah 3 bisa bagi 3? Bisa ya, berarti tulis angka 3 di sini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan karena ini sudah 1, tinggal kita turunkan saja. Ini namanya cara tabel. Terus KPK-nya yang mana? KPK-nya itu adalah ini dia. Semua yang ada di sebelah kiri tabel ini merupakan KPK-nya. Tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Ya, jadi seperti tadi, 3 kali berapa biar bisa jadi 12? Ya, kalikan 4 dan 4 kalikan 3.
Kalau penyebutnya kali 4, pembilangnya juga kali 4. Kalau penyebutnya kali 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Ingat ya, kalau KPK-nya sudah ketemu, berarti kita cari penyebutnya tadi dikalikan berapa biar sama-sama jadi hasil dari KPK-nya tadi. Karena ini KPK-nya 12, berarti kita lihat penyebutnya ini, 3 dan 4 ini, 3 kalikan berapa biar bisa jadi 12, dan 4 kalikan berapa biar bisa jadi 12. Itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. 2 kali 4 sama dengan 8, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Kurangi 1 kali 3 sama dengan 3, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita kurangkan. 8 kali kurangi 3 sama dengan 5/12. Sudah jelas anak-anak? Gitu ya caranya ya. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Jadi, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita bisa langsung mengurangkan pecahannya saja. Tapi, penyebutnya bisa langsung kita pindahkan karena penyebutnya tetap, kan penyebutnya sudah sama. Dan untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Boleh dengan poin faktor, ataupun dengan tabel, atau dengan cara yang lainnya. Ini dia tugas untuk hari ini. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas berikut dengan teliti, dan apabila ada pecahan-pecahan yang belum dalam bentuk paling sederhana, silahkan diubah dalam bentuk yang paling sederhana. Oke anak-anak? Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 istimewa.